Cekrek. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Setiawan dari kelas ICP 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang problem Islam normatif dan historis. Yang pertama, pengertian Islam normatif. Normatif berasal dari kata norm yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan, masalah baik dan buruk yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini, norma erat kaitannya dengan akhlak, yaitu perbuatan yang muncul dengan mudah dari kesadaran jiwa yang bersih dan dilakukan bukan dengan berpura-pura dan bukan pula karena adanya paksaan. Islam normatif adalah Islam sebagai wahyu dan pada dimensi yang sakral yang diakui adanya realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu atau sering disebut realitas ketuhanan. Sebagai wahyu, Islam didefinisikan sebagaimana ditulis di bawah ini: wahyun ilahiyun yuha ila nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatid dunya wal akhirah. Didefinisikan sebagai wahyu ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Islam normatif diidentikan dengan syariat dan wahyu. Syariat dari segi istilah didefinisikan oleh Mustafa Ahmad Al-Zarqa adalah kumpulan perintah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepercayaan, iman dan ibadah, serta hubungan kemasyarakatan atau muamalah yang diwajibkan oleh Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Sementara wahyu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana definisi di atas, normativitas ajaran wahyu dibangun, diramu, dibakukan, dan ditelaah lewat berbagai suatu pendekatan doktrinal teologis. Oleh karena itu, Islam normatif adalah Islam ideal yang mengacu ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pengertian Islam historis. Islam historis atau Islam sebagai produk sejarah yang dipahami dan Islam yang dipraktekkan kaum muslim di seluruh dunia, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Sementara oleh Lakatos, Islam historis merupakan domain yang disebut protectivable, yakni domain utama dari apa yang disebut sebuah ilmu, sistem pengetahuan yang secara langsung dapat dinilai, diuji ulang, diteliti, dipertanyakan, direformasikan ulang, dan dibangun kembali. Kajian Islam historis menekankan Islam sebagai agama yang berevolusi, agama yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntunan zaman dan tempat. Dalam pemahamannya, kajian Islam historis tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap. Semua bisa berubah. Mereka berprinsip bahwa pemahaman hukum Islam adalah produk pemikiran para ulama yang muncul karena konstruk sosial tertentu. Islam historis merupakan unsur kebudayaan yang dihasilkan oleh setiap pemikiran dalam interpretasi atau pemahamannya terhadap teks. Maka Islam pada tahap ini terpengaruh bahkan menjadi sebuah kebudayaan. Dengan semakin adanya problematika yang semakin kompleks, maka kita yang hidup pada era saat ini harus terus berjuang untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk mengatasi problematika kehidupan yang semakin kompleks sesuai dengan latar belakang kultur dan sosial yang melingkupi kehidupan sosial kita. Perbedaan dalam melihat Islam yang demikian itu dapat menimbulkan perbedaan dalam menjelaskan Islam itu sendiri. Islam dapat dilihat dari sudut historis atau sebagaimana yang nampak dalam masyarakat, maka Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dalam peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Pengelompok yang ketiga adalah pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Hubungan antara Islam normatif dan historis dapat membentuk hubungan dialektis
dan keterangan. Hubungan dialektis terjadi jika ada dialog bolak-balik yang saling menerangi antara teks dan konteks. Sebaliknya, akan terjadi hubungan ketegangan jika salah satu menganggap yang lain sebagai ancaman. Wilayah normatif ajaran agama Islam menyatu dalam praktek keseharian wilayah sejarah kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Dalam konsepsi Islam dalam konsepsi Islam tidak dikenal dunia idea Plato atau summum bonum, kebaikan tertinggi yang terlepas jauh dan tidak terkait sama sekali dengan historis kemanusiaan. Jika terinternalisasikan dan terimplementasikan dalam kehidupan keseharian seseorang, hanya perbedaan intensitas kedalaman penghayatan barangkali yang membedakan antara yang satu dan yang lain. Untuk itu Al-Quran memberikan batasan yang sangat universal dengan menyebut bahwasanya orang-orang yang paling mulia dalam artian summum bonum di atas di hadapan Tuhan adalah orang yang paling kuat intensitas dalam ketakwaannya di hadapan Tuhan ketika mereka harus mengarungi wilayah perjuangan kehidupan di muka bumi. Dalam pandangan Islam normatif, kemurnian Islam dipandang secara tekstual berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kajian Islam normatif melahirkan tradisi teks, yaitu tafsir, di mana tradisi penjelasan dan pemaknaan kitab suci. Yang kedua, teologi, tradisi pemikiran tentang persoalan ketuhanan yang ketiga, fikih, tradisi pemikiran dalam bidang jurisprudensi atau tata hukum. Yang keempat, tasawuf, tradisi pemikiran dan laku dalam pendekatan diri pada Tuhan. Yang kelima, filsafat, tradisi pemikiran dalam bidang hakikat kenyataan, kebenaran, dan kebaikan. Sedangkan kajian Islam historis melahirkan tradisi atau disiplin studi empiris, yaitu yang pertama, antropologi agama, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia beragama dalam hubungannya dengan kebudayaan. Yang kedua, sosiologi agama, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari sistem relasi sosial masyarakat dalam hubungannya dengan agama. Dan yang terakhir adalah psikologi agama, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari aspek-aspek kejiwaan manusia dalam hubungannya tentang agama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.